Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Neymar tepis tudingan Nike terkait kasus pelecehan seksual. Neymar versus Nike masih berlanjut. Pihak Neymar tak terima dengan klaim Nike mengenai putusnya hubungan kerjasama mereka terkait kasus pelecehan seksual. Juru bicara dari mega bintang asal Brazil itu membantah tudingan Nike terkait pelecehan seksual. Ditegaskan bahwa putusnya kerjasama Neymar dan Nike semata-mata karena alasan komersial. Neymar akan melakukan pembelaan tegas terhadap dirinya terkait serangan tak berdasar ini yang sejauh ini memang tak pernah terjadi. Amatlah aneh bahwa sebuah kasus yang diklaim sudah terjadi pada 2016 berdasarkan tudingan dari seorang pegawai Nike baru mencuat baru-baru ini. Resmi, Napoli tunjuk Luciano Spalletti sebagai pelatih baru. Napoli bergerak cepat untuk mencari pengganti Gennaro Gattuso. Il Partenope kemudian mengumumkan penunjukan Luciano Spalletti sebagai pengganti Gattuso Sabtu 29 Mei 2021. Napoli mengikat mantan pelatih AS Roma dan Udinese itu dengan kontrak hingga Juni 2023 dan bayaran 3,5 juta euro per tahun. Dengan senang hati, saya mengumumkan bahwa Luciano Spalletti akan jadi pelatih Napoli pada 1 Juli. Ujar Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis di situs resmi klub. Selamat datang, Luciano. Kita akan melakukan kerja hebat bersama-sama. Brentford, tim terakhir promosi ke Liga Inggris 2021-2022. Brentford jadi tim terakhir yang memastikan promosi ke Liga Inggris 2021-2022. The Bees melakukannya usai mengalahkan Swansea City 2-0. Ini jadi penampilan pertama Brentford di kasta tersebut setelah terakhir pada 1947. Brentford melengkapi 20 peserta Liga Inggris musim depan dan bermarkas di Brentford Community Stadium yang berkapasitas 17.250 tempat duduk. Rumor The Ligt ke Barcelona tak masuk akal. Bek Juventus Matthijs De Ligt meredam rumor yang mengkaitkannya dengan Barcelona. De Ligt mengaku justru tak tahu menahu soal rumor itu. Matthijs De Ligt mengaku bahagia di Juventus. Bek berusia 21 tahun itu menilai rumor ketertarikan Barcelona kepadanya tidak masuk akal. Saya sangat bahagia di Juve. Saya merasa seperti ikan di dalam air, ujar De Ligt dilansir Football Italia. Barcelona dicoret dari Liga Champions 2021-2022. Juan Laporta masih belum mau mundur dari proyek Liga Super Eropa. Pria yang berprofesi sebagai pengacara itu bahkan tak takut jika Federasi Sepak Bola Eropa melarang Barcelona tampil di Liga Champions 2021-2022. Kami akan pergi ke CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga dan saya percaya kami akan menang, kata Juan Laporta jika Barcelona dicoret dari Liga Champions musim depan, mengutip dari Twitter @BarcaUniversal. Bersama Real Madrid dan Juventus, Barcelona merupakan klub yang belum mundur dari Liga Super Eropa. Awalnya ada 12 klub yang ambil bagian di ajang ini. Manchester City versus Chelsea, Havertz bikin gol, The Blues juara. Pada pertandingan yang dihelat di Estadio do Dragao, Chelsea mencetak gol lewat Havertz di menit ke-42. Kai Havertz, who is around Ederson, and Havertz scores for Chelsea. Meski didominasi City yang menguasai 60% ball position, Chelsea mampu tampil agresif dengan 8 attempts, 2 tepat sasaran. Sementara City cuma bikin 1 attempts dari total 7. Bagi Chelsea, ini adalah gelar keduanya di ajang ini setelah pertama pada 2012. Citizen harus menunggu musim depan untuk mendapatkan trofi pertamanya. Chelsea juara Liga Champions 2020-2021.
Chelsea berhasil menjadi juara Liga Champions musim ini usai memenangkan laga final kontra Manchester City. The Blues menang tipis 1-0 atas The Citizen. Klub asal London itu mengulangi prestasi mereka di tahun 2012 kala mereka memenangkan trofi si kuping besar untuk pertama kalinya. Ini juga menjadi trofi Liga Champions kedua Chelsea sepanjang sejarah klub. The Blues menyamai jumlah perolehan titel Liga Champions milik tim Inggris lainnya, Nottingham Forest, serta menjadi klub London dengan gelar tertinggi Eropa terbanyak. Selamat untuk Chelsea dan para penggemarnya. Tanpa Lionel Messi, Josep Guardiola tak berdaya di Liga Champions. Josep Guardiola meneruskan catatan buruknya di kompetisi terelit benua Eropa Liga Champions karena kembali gagal menjadi juara. Hal ini menegaskan catatan buruk Guardiola yang selalu gagal di Liga Champions tanpa anak emasnya, Lionel Messi. Sebagaimana diketahui, Guardiola adalah salah satu pelatih tersukses dalam sejarah sepak bola. Sejak melatih pada musim 2008-2009, Guardiola telah meraih banyak trofi. Meski gagal di Liga Champions, Guardiola membawa Manchester City menjuarai Liga Inggris dan Piala Liga Inggris. Setidaknya Guardiola mampu mengakhiri musim ini dengan trofi. Balas dendam manis Thomas Tuchel di Liga Champions. Thomas Tuchel berhasil membalaskan kekalahannya di final Liga Champions musim lalu. Manajer asal Jerman itu kini sukses menjadi juara bersama Chelsea. Gelar Liga Champions kali ini merupakan yang pertama diraih manajer Chelsea Thomas Tuchel. Juru taktik asal Jerman itu sebelumnya hanya mampu mengkoleksi medali perak kala menangani PSG lantaran kalah dari Bayern Munich. Tuchel tercatat jadi pelatih asal Jerman ketiga yang berhasil membawa timnya juara Liga Champions dalam 3 tahun terakhir. Dia menyamai pencapaian Jurgen Klopp di Liverpool musim 2019 dan Hansi Flick bersama Bayern Munich di musim 2020. Cetak gol kemenangan Chelsea atas Manchester City. Kai Havertz catat rekor baru. Kai Havertz mencetak gol kemenangan Chelsea atas Manchester City di final Liga Champions Minggu 30 Mei. Selain membawa Chelsea menjadi raja Eropa musim ini, gol yang dicetak Havertz membuatnya mencatatkan rekor baru. Havertz yang berusia 21 tahun 352 hari menjadi pemain Jerman termuda kedua yang mencetak gol di final Liga Champions setelah Lars Ricken dengan 20 tahun 322 hari saat berseragam Borussia Dortmund di partai puncak kontra Juventus tahun 1997. Selain itu, gelandang internasional Jerman tersebut juga menjadi pemain yang mencetak gol pertamanya di Liga Champions pada partai final. Chelsea juara, Sergio Aguero gagal penuhi sumpah 7 tahun lalu. Chelsea berhasil menjuarai Liga Champions sementara Sergio Aguero gagal memenuhi sumpah 7 tahun lalu, di mana Aguero pernah menyatakan tak akan pergi dari Manchester City sebelum meraih gelar Liga Champions. Hingga pertandingan terakhir bersama City kali ini, Aguero sama sekali belum pernah menjuarai piala bergengsi benua Eropa tersebut. Aguero diketahui akan meninggalkan Manchester City secara gratis setelah kontraknya habis pada musim ini. Ketimbang dengan skuad Chelsea, Tuchel pilih rayakan gelar juara Liga Champions dengan dua putrinya. Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel memilih berselebrasi dengan kedua putrinya usai memastikan Chelsea juara Liga Champions usai mengalahkan Manchester City di Estadio do Dragão pada Sabtu 29 Mei. Dilansir dari BBC, setelah seremoni angkat piala, uniknya Tuchel justru langsung menghampiri kedua putrinya ketimbang merayakan juara bersama skuad Chelsea. Pemandangan cukup emosional pun tersaji ketika Tuchel memeluk kedua putrinya. Seorang fotografer tiba-tiba melintas di depan mereka bertiga. Tuchel langsung memberitahu salah satu dari putrinya untuk memperhatikan sekeliling. Chelsea juara Liga Champions, Edouard Mendy nganggur 89 menit.
Penampilan luar biasa dari lini pertahanan membuat kiper Edouard Mendy praktis menganggur selama 89 menit saat Chelsea menjuarai Liga Champions. Manchester City hanya membuat 7 tembakan dan cuma 1 yang on target. Aksinya menggagalkan peluang Manchester City terjadi pada menit ke-8 saat Mendy membuat penyelamatan untuk tembakan Raheem Sterling. Setelah itu, Mendy tidak banyak bekerja di sisa 82 menit, waktu normal plus 7 menit di injury time. Chelsea juara Liga Champions 2020-2021 dengan statistik defensif yang mencengangkan. Edouard Mendy samai rekor di Liga Champions. Clean sheet Mendy melawan City adalah yang ke-9 kali dia capai di Liga Champions musim ini. Hanya 2 penjaga gawang yang pernah mencapai angka itu dalam satu musim, yang berarti sang kiper bergabung dengan pemain-pemain yang sangat eksklusif. Kedua pemegang rekor sebelumnya mencatatkan prestasi bersama tim Spanyol, Santiago Canizares, untuk Valencia di musim 2000-2001, dan Keylor Navas bersama Real Madrid pada 2015-2016. Bagaimanapun, Mendy adalah penjaga gawang pertama yang mencatatkan 9 clean sheet dalam musim debutnya di Liga Champions. Antar Chelsea juara Liga Champions, N'Golo Kante pantas dapat Ballon d'Or. Di balik kegemilangan Chelsea di Liga Champions musim ini, ada satu sosok yang nampaknya perlu disorot. Sosok tersebut adalah gelandang bertahan andalan Chelsea sekaligus kesayangan Thomas Tuchel, N'Golo Kante. Kante pun melengkapi raihan trofi dalam karirnya dengan Liga Champions usai mendapatkan trofi Liga Inggris dan Piala Dunia. Kehebatan Kante juga diakui oleh mantan gelandang Chelsea asal Brazil, Ramires. Dilansir dari Gol Internasional, Ramires menyebut Kante sebagai pemain yang luar biasa. Ramires juga menilai Kante pantas mendapatkan Ballon d'Or andai saat bersama timnas Prancis nanti mampu meraih trofi Euro 2020. Inzaghi merapat ke Inter, 2 ex-manajer Chelsea jadi bidikan Lazio. Lazio sibuk mencari pelatih baru setelah Simone Inzaghi bakal segera hengkang. Dia dikabarkan sudah sepakat dengan kontrak 2 tahun bersama Inter Milan sebagai pengganti Antonio Conte. Sejumlah nama menjadi kandidat pengganti Inzaghi di Lazio. Mantan manajer Chelsea, Andre Villas-Boas, menjadi kandidat terkuat. Menurut laporan Il Tempo, Villas-Boas akan terbang ke Roma pagi ini waktu setempat Minggu 30 Mei 2021. Namun bukan berarti keputusan bakal langsung dibuat. Sport Italia dan Gazzetta dello Sport menyebut ada nama lain yang bisa merapat ke Lazio. Menariknya, sosok ini juga ex-manajer Chelsea, Maurizio Sarri. Liverpool tak akan cari gelandang baru meski ditinggal Wijnaldum. Liverpool dilaporkan tidak akan mencari pengganti untuk Georginio Wijnaldum yang akan pergi pada musim panas 2021. Seperti diketahui, kontrak Georginio Wijnaldum bersama Liverpool kedaluarsa pada 30 Juni mendatang, yang berarti bisa membuatnya pergi dari Anfield dengan status bebas transfer mulai 1 Juli 2021. Dilansir dari Football 365, pada musim panas kali ini, Jurgen Klopp selaku arsitek Liverpool tidak berencana menambah kekuatan di lini tengah meski ditinggal Wijnaldum. Jurgen Klopp dikabarkan lebih memilih untuk menahan bintang-bintang Liverpool seperti Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Fabinho, Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, dan Andrew Robertson dengan menawari mereka kontrak baru. Sombong, AC Milan mau lawan Barcelona di Liga Champions musim depan. AC Milan finish kedua di klasemen akhir Liga Italia 2020-2021. I Rossoneri pun kembali ke Liga Champions setelah absen dalam 7 musim terakhir. Meski baru kembali, pemain Milan, David Calabria, cukup percaya diri dengan kualitas timnya. Dia pun ingin Milan menghadapi raksasa Spanyol Barcelona di Liga Champions musim depan. Calabria memilih Barcelona karena Lionel Messi ada di sana. Menurut Calabria, Messi adalah pemain terbaik di dunia sepanjang masa. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!